Pensos Pandas Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pensos Pandas Podcast. Woi, Pensos Pandas Podcast. Selalu terngiang lah. Padahal aku anak ganti kemarin tuh. Jangan lah. Bagus dah. Pandas Pensos Podcast. Pensos Pandas Podcast. Oh iya. Halo, hari ini ketemu Said Jola. Nah, banyak pada penontonnya. Masak air. Waduh. Aduh, dari hari masak air aja terus lah. Kan ada wadahnya. Nah, hari ini ada wadahnya. Nah. Oh. Mana bajunya banyu teh pulang ya. Wah, mantap banget dah. Sore-sore pulang podcast pulang. Wah. Mantap banget. Nyaman banget hidup nih. Anu kawan mobil hanyar nah. Titipan ilahe. Titipan ilahe. Tapi ngomong Said Jola, hari ini mah lawas benar kita kada tetamu kita. Lawas benar kita nih. Sekitar 5 abad ya. Pertama kan kayak ayo bang kita podcast. Kenal lah pas ke Banjar. Tahan nih dulu ya. Pas kedua kali kan tetamu pulang, bang ayo podcast bang. Wah kenal lah ke Banjar. Tapi akhirnya padahal bang ke Banjar rancak aja. Cuman lewat terus. Waktunya tuh lah. Ngalih selebgram nih. Waduh. Lawan kesini menyeberangi sungai lo. Sungai Anda. Ayo wajar. Sungai Bilu. Wajar. Tapi enggak ada apa-apa juga, ada bejukung juga kan. Sungainya aja diseberangi. Nah, Bang Said Jola nih kayak apa kabarnya? Bina rame benar Bang ma-upload video nih. Alhamdulillah Bang. Artinya rajaki ya lah. Rajaki bini, rajaki anak. Nah, jadi jar orang bahar itu bujur Bang. Bujur. Jadi bilanya kita babini ada rezeki bini. Ada rezeki ya lo. Nah, bila kita anak pulang ada pulang rezeki anak. Jadi rezeki kita 2, 3 jadinya. Rezeki kita, rezeki bini, rezeki anak. Nah, tapi menambah rezeki lagi tambahi bini pulang. Tuh bini menyirit. Bini menyirit tuh bilang. Taruh tambah rezeki pulang aja. Jangan. Nunjukin sudah uyuh juga. Zaikong aja bilang tulai udah. Aduh. Anjir opening kita nih lah. Anjir opening ya. Belum lagi ke intinya. Nah, Bang Said Jola nih sudah lawas kah menekuni kayak apa nih jadi selebgram atau awalnya madihin lah dulu lah. Awalnya madihin, Bang. Nah, tuh kayak apa bisa diceritakan kan? Nah, jadi awal-awalnya tuh ini awal benar, Bang. Paling awal dah. Awal-awal benar madihin waktu masih kelas 2 SD. 2 SD lah. Kelas 2 SD. Sudah mencatok dah. Udah udah menapuk terbang dah. Udah main sudah tuh. Itu sudah langsung bertarbang kah atau? Sudah bertarbang dah. Kalau gendang nyiru kah? Terbangnya kan geranya kayak ini. Nah, seorang di bawah terbang mau halus awak. Halus awak. Jadi mulai kelas 2 SD itu kan langsung di Banjar Bang. Oh, di mana dulu Di Barabai. Oh, orang Barabai. Jadi kan dari Barabai itu tampil di Barabai sampai SMP. Sampai SMP itu sempat anak ampih. Kenapa ampe? Karena mengenal cinta, Bang. Wis. Baperan lah ya, baperan dulu. Mengenal cinta kan putus cinta ya lah. Wah, galau nih hati. Habis galau asa supan juga ya lo madihin tonton mantan lo. Supan orang bahari ngeband lo. Wah, keren ngeband. Belum ngeband dulu. Seorang madihin aduh asa susupan naik. Tapi itu di awal di SD itu ada kayak melajari atau kayak Pak? Ada Bang. Ada lah. Bukannya melajari Bang lah, cuman kuitan pemadihinan juga. Oh. Nah, jadi kan rancak umpat tuh. Bahari madihin di hulu sungai kan rancak umpat melihat lawas kelawasan bisa menuruti. Mbak bisa tuh lalu umpat juga tampil. Nah, sampai SMP kan. SMP sempat vakum, cuma kan dilawas pang, palingan setengah tahun kalau. Iyalah, mas sempat vakum. Vakum, olehnya gejolak tuh Bang, gejolak cinta kan pertama mengenal cinta. Bejar. Artinya apa? Setelah SMP, SMK lanjut pulang pemadinan. SMK di Kendangan kan. Di Kendangan. Nah, habis SMK lalu kuliah ke Banjar. Kuliah di Banjar nih
Lalu mulai tuh bergabung lawan John Trala Group. Ngomong-ngomong kamu kuliah jurusan apa? Jurusan perawat. Jauhnya kamu. Jauhnya. Aduh. Maka kuliah perawat 5 tahun setengah pulang Bang. 5 tahun setengah. 5 tahun setengah. Alhamdulillah kan belum terpakai lagi ijazah. Tapi sudah terpakai tuh merawat anak istri. Iya. Bujur, terpakai untuk keluarga. Iya, betul. Kadang terpakai untuk apa? Untuk umum, untuk keluarga barang. Untuk keluarga barang. Artinya kan ada sia-sia juga kita gawe. Bujur juga. Itulah prosesnya. Proses hidup ya loh. Jangan kada kuliah pulang di Banjar mungkin kada kayak jadi ini. Jadi apakah bisa? Oh bisa jadi apakah? Lanjut. Ya, sampai kuliah. Kuliah tuh tetap madihin tuh. Madihin kan tampe belum mengenal sosmed lagi Bang itu. Ayolah. Masih zaman BlackBerry dulu kan. Belum ada BBM. Iya, masih di BBM kan. Habis tuh lanjut ke LAN pulang. Nah, mulai ada LAN kan. Habis tuh kan nah pas di LAN itu muncul sebelum main Instagram tuh pertama tuh main patch. Pet. Ya. Ya itu. Itu rame tuh. Banyak bagian artis itu lah. Itu main pets lah. Habis itu mulai main Instagram. Main Instagram tuh dulu kan ada juga mau foto, cara-cara foto. Cuman kan kesininya melihat dulu konten kreator di Banjar nih belum ada kadeda. Saat itu kadeda. Tahun berapa kira-kira tuh? Itu sekitar tahun 2015 kayaknya. Yalah. 2013 ke 2015 nah. Itu masih belum ada. Kadeda. Kada kelihatan maksudnya mungkin ada. Mungkin ada tapi kada kelihatan kan. Dulu yang rame kan ngubuhan Indofitgram. Iya, bujur. Nah, yang ngubuhannya itu kan kesininya apa nang kok bisa nih? Seorang bisa madihin wara yalah masalah nang acting masalah nang komedi nang apa nang kayak lucu-lucuan tuh kurang kada menguasai lagi. Ya sudah madihin aja dulu baju bola mencoba apa video madihin yang biasa kan merekam pakai kamera biasa dulu kamera HP kan buat tripod coba ternyata mungkin lah karena di saat itu belum ada jadi orang tuh merasa wah madihin bisa dinikmati di sosmed. Nah, biasanya kan madihin itu kita harus mengundang. Bujur. Ada budgetnya, ada panggungnya, ada main live kan. Kalau kada ada berduit, kada mungkin kau menikmati madihin. Bujur. Nah, pasti ada duitnya sekarang kan. Pas waktu itu madihin mencoba upload di Instagram, orang kau menikmati dengan gratis. Bujur. Nah, lo nukar kota aja kau menikmati madihin. Nah, di situ mulai naik. Bagus tuh traffic madihin naik sampai sekarang. Nah, alhamdulillah memang sekarang untuk konten bervariasi. Kadang madihin, kadang ada konten komedi, kadang belajar juga, mulai melihat orang-orang berkomedi, belajar juga. Cuman dikombinasi lah. Tetap tapinya kadang menghilangkan madihinnya. Tapi itu belum masuk di Jola tuh lah. Nah, sejarah Jola tuh sebelumnya kan Said Tijalo. Iya. Said Tijalo sebelumnya lo. Said aja sebelumnya. Kenapa tiba-tiba mungkin ditarik kah atau masuk sorangan atau kayak apa tuh? Nah, itu kan waktu pertama kuliah di Banjar. Itu kan awal-awal kuliah tuh masih belum gabung dengan Jontra Group itu belum. Belum. Nah, waktu itu kan ada di Tahun Budaya penampilan madihin dulu kan masih langka Bang. Iya jarang lah. Jarang kan penampilan madihin, tarung madihin namanya dulu. Jadi kayak battle lah. Ya battle madihin kan. Jadi di sana ada perwakilan dari hulu sungai Selatan, Tanjung, habis itu Amuntai, Banjarmasin, sama hulu sungai tengah Barabai. Nah yang di Barabai ini asalnya kan hendak menampilkan yang tuha-tuha. Kebetulan dulu tuh Abah haur Sidin diganti lawan Ulun. Nah diganti Ulun kan Ulun mewakili hulu sungai tengah Barabai kan. Oke. Nah disitulah banyak yang menonton bukan seniman. Pokoknya seniman ternama yang di Kalsel banyak menonton waktu itu karena Madin waktu itu kan ya masih langka gitu kan. Kebetulan yang menonton almarhum John Trala dulu ada juga. Nah waktu itu Sidin memang mencari partner. Lagi mencari partner Sidin, mencari partner baru untuk pembaruan gitu supaya ada yang fresh kan di grup beliau. Tibalah Sidin minta nomor HP kan dulu kan, Sidin nelpon.
Lalu jadian lah. Lalu jadian. Kesini aja, belang sini aja. Kita jar apa? Kena om bawai aja. Acara aja. Belang aja ke rumah Sidin kan. Belang ke rumah almarhum tuh dulu langsung dites Sidin. Iyalah. Tuh aja, terbang ambilakan aja. Suruh madihin dulu aja. Langsung madihin. Itu ini kan. Bingung juga seorang. Kan ada bahasa-basinya lah. Ada bahasa-basi. Hayar datang seorang tak madihin nah. Tak kita terbang madihin dulu aja. Kita madihin berdua aja. Bersautan berdua tuh. Jadi kan ada nang istilah batur. Kamu kayaknya kayak ini, kamu kayaknya kayak itu kadeda. Langsung sini mau uji kesannya kan mau uji nih. Orang nih kawak kada. Bisa kada improv lah bahasanya kan. Improv. Coba madihin. Wow. Alhamdulillah kan bersautan aja tuh. Soalnya pengalaman dari mulai SD yo. SD lawas dari bener. SD, SMP, SMK ya itu cukup lah gitu nah untuk kita main improv. Bahasanya tuh untuk kita main freestyle lah. Freestyle. Freestyle lah kan. Pokoknya apa yang dilihat, apa yang dibahas, kawa lah. Nah, disitulah Sidin mulai mengakui kan, kawan nih dibawain nih. Nah, main lah Sidin. Alhamdulillah sampai wah ini alhamdulillah keterusan. Jadi yang sampai wah ini meneruskan. Yang namanya Jola tuh baru di itulah. Baru di situ. Jola tuh kan Jon Tralala lah. Oke. Said Jola. Jon Tralala. Nah, tapi karena ulun bukan anak Sidin. Nah, kebanyakan orang itu Said Jola tuh anaknya Jon Tralala. Tuh kebanyakan itu. Kenapa? Karena beliau di setiap acara biasanya selalu menyebutkan hari ini saya akan tampil madihin bersama anak saya Said Jola. Lalu orang bermaksud anak Sidin, anak saya. Makanya betul. Makanya itu banyak dipertanyakan orang pasti. Banyak benar. Bahkan orang salah tanggap kan, dikira orang ulun bang anaknya gitu karena meneruskan pun Sidin kan, meneruskan madihin di Kalimantan Selatan. Jadi dikira orang Jola, pas Jola ngarannya belakangnya Jola, Jon Tralala. Nah itu pas bener. Jadi Sidin ini lain anaknya. Lain anaknya tapi minantunya. Minantunya. Wajar. Alhamdulillah ya. Lain anak kandung tapi anak minanto. Wajar. Jadi anaknya juga sudah. Anaknya tapi minanto. Wajar. Anak minanto. Tapi tuh ngomong-ngomong pas nikah tuh ada Sidin aja lah ya. Beda. Sudah Sidin kadeda. Sudah kadeda. Sudah Sidin kadeda hanyar nikah sudah sekian setahun setengah rasanya. Setahun kalau tidak salah. Sidin wafat hanyar nikah. Abis itu sebelumnya tuh kan ada bagian kamu tuh pernah masuk Jon Tralala itu di inbox harusnya lah. Ya, pernah. Itu tuh yang main nasional tuh kayak apa tuh ceritanya tuh? Nah, dulu tuh kan waktu ada ajang Dangdut Academy. Dangdut Academy itu kan ada perwakilan dari Kalimantan Selatan. Endah kalau tahu kan masih ingat kan Endah. Waktu itu dari Indosiarnya ini menginginkan adanya kesenian madihin, kesenian dari Kalsel bahasanya. Kesenian dari yang simple yang bisa ditampilkan. Nah, memang kan madihin tuh simple aja kan. Kelihatannya. Kelihatannya. Bawa gandang aja. Udah selesai. Bawa liur ya. Bawa muntung gitu. Nah, disitulah kan mulai. Rupanya waktu dulu tuh kan di Dangdut Academy itu kan banyak tuh host-hostnya kan. Kesenian madihin aja nang bisa membuat hostnya tuh ikut berperan. Nah, kalau kesenian lain kan mungkin alat musik ada bisa buat hostnya. Kalau ini kan sejenis kayak pantun, syair. Jadi mereka ikutan juga. Ikut mereka ikut menyair, ikut pantun kan. Saat itulah mungkin tim kreatif dari TV melihat langsung dipanggil lah. Pas itu kan setelah malam tampil di Dangdut Academy, langsung dihubungi tuh dari tim kreatif. Pak Jon bisa nggak tampil di inbox nih besok pagi? Bisa katanya kan. Besok pagi tampil di inbox. Terus sorenya tampil lagi. Bisa nggak tampil di Sosemprol? Tapi mungkin acaranya udah bubar di Sosemprol kan. Bisa nggak acara di Sosemprol tampil? Bisa. Nah, makanya
secara tidak langsung Menasional ya. menasional dan itu kayak tur kayak tur Kayak tur lah kayak tur padahal kan kita apa namanya anak main di situ anak main aja. itu aja sebenarnya tapi karena orang suka Hmm. dan ini kesenian unik dari Kalimantan dan bisa berkolaborasi dengan host kan. Betul. Nah lalu mereka suka padahal kemarin Bang Lah Hmm. sempat ditawari Nah, dari TV Pak Jon mau nggak saya bikinkan acara katanya. khusus lah. Khusus Nah. acara talk show tapi bertemakan ada Madihin kayak pantun-pantunnya gitu katanya kan. Nah cuman beliau memang berprinsip untuk apa namanya tetap di Kalimantan Selatan. Oke. Tetap jadi orang Kalimantan Selatan, tetap menghibur di Kalimantan Selatan karena kalau beliau ke nasional Beda sudah lagi. sudah nggak bakal bisa menghibur Kalsel lagi. Iya, betul. Mungkin itu prinsip beliau. Nah, dan yang pastinya kan kayak kesenian-kesenian kita yang lama itu kan apa ternyata sekarang masih sudah menasional kan. Maksudnya Iya. masih aja. Jadi anak-anak muda sekarang tuh kada usah besupanan Kada lagi usah lah. supan sebenarnya. Sebenarnya kada supan bahasa Banjar aja kita kada usah supan. Kada usah supan sebenarnya. Soalnya sempat lagi kita jadi ibu kota aja, Pak. Ya, bujur. Berarti Bujur, kesenian kita nih kayaknya bukan kesenian dari ibu kota. Bujur lah. Udah lah kita jadi artis ibu kota. Pacangan naik red card deh. Makanya kalau anak endorse tuh mulai sekarangnya ya. Dan kita yang diundang kan di Jakarta kan jadi buan lokal. Bujur. Iya, rasa terbalik gupang lah gitu ya. Dulu kita yang anak pada kesana lah. Bujur. Tapi kan tahu Pang lah. Tahu Pang lah. Umur atau kada lagi. Soalnya membangun ini kan satu mata. Kada semudah Kada ya, semudah lah. itu Iya, ya kada bim bujur. selabim langsung jadi ada kawa bujur. Tapi mantep Bang perjalanannya ya lah. Besar bujur Bang. Dari Cuman 2 SD lo. ya, cuman kalau perjalanan di sosmed tuh luar biasa Bang. Luar biasa lika-likunya. Artinya kan mulai awal meniti karir itu kan dengan sebiji kamera HP yang ada aja gitu kan. Seada-adanya dengan tripod yang murahan sekitar 15.000 20.000 kan. Nah, maulah Madihin sampai apa macam-macam kan yang namanya perjuangan tuh macam-macam. Bujur. Kadang dihiri urang. Nah, itu pasti Bang. Habis itu apa? Hendak di waluhi urang. Pro dan kontra pasti Pro ada. dan ya, kontra itu. Waduh, perjalanannya tuh luar biasa. Artinya ya kalau sekarang misalkan jadi yang sekarang kan mungkin belum ini juga belum sukses kayak orang Jakarta juga kan. Artinya cukup lah untuk di Kalimantan Selatan gitu nah cukup lah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itulah hasil dari perjuangan mulai dahulu. Dan itu benar-benar yang idealis menurutku. Jadi kan banyak orang bercerita tentang idealis. Idealis itu saya kan kayak kita mengerjakan seni itu kan ada untuk umum dan idealis. Kalau kamu kan yang benar-benar maksudnya dengan Madihin makan duit lewat situ. Bujur. Makan lewat situ, hidup lewat situ. Itu yang sebenarnya itu idealis. Itu sebenarnya. Tapi dasar bujur Bang. Karena pernah ulun kan ini apa namanya? Pernah penelitian orang mahasiswa dari Jawa kan penelitian tapi orang Banjar penelitian tentang Madihin mencari yang bujur-bujur pemain Madihin yang maksudnya tuh bukan campuran nah yang memang berdiri dari Madihin jadi ulun berdiri dari Madihin bujur hasilnya ini Bang yang ada saat ini dasar bujur dari kesenian Madihin dari kesenian ya karya denang lain gitu nah kalau Bang jadi PNS belum lagi anak aja lah anak kayak itu pakai lulus ada tapi ya itu namanya idealis loh itu termasuk idealis ya bujur. Karena kita bisa bertahan di seni itu untuk melangkah maju untuk hidup dan ulun sudah banyak bertemu dengan kawan-kawan seniman banyak yang kada kawa. Bujur banyak yang kada. Mungkin karena alhamdulillah rezeki juga Bang. Iya, rezeki dari Allah mungkin kan. Alhamdulillah rezeki diberi Tuhan yang lebih lah daripada seniman yang lain kan. Kalau seniman yang lain rata-rata kada kawa berdiri di atas senimannya. Iya. Bujur tuh Pian. Pegawai banyak ya. Pegawainya ujung-ujungnya kan. Habis itu kayaknya ada
Atau bilanya inya kada kau berdiri di seninya, inya bisa meninggalkan seninya itu lalu ke lain begawi. Iya, betul. Bisa berbisnis, bisa begawi lawan orang. Banyak mah. Banyak. Ada sedikit lo menemui kawan lo gitu akhirnya. Nah, disitulah sebenarnya tuh kenapa aja kesenian di Kalsel nih kada maju-maju. Karena senimannya kada kau berdiri di atas betis seorang. Bujur. Nah, sebenarnya pulang lah. Oke, kita kan karena apa? Satu, pasar kita kada menjanjikan. Itu satu tuh. Itu bujur banget. Itu bahkan penghargaan akan seniman pun masih kurang. Masih kurang, sangat sekali kurang. Sangat kurang. Ulun rancak banar manamui orang hendak mengundang madihin. Artinya dianggar misalkan nih kan. Kayak madihin orang madihinnya bertiga kami. Kru berdua, mobil berarti menyewa ya lah. Menyewa. Nah, dianggar 2 juta. Dianggar 2 juta. Larangnya. Ayo bang, larangnya. Ayo larangnya lah. Menyewa mobil 3,5. Nah hitungannya menyewa mobil 3,5. Terus sehari ya lah. Amun lebih bisa kan denda. Belum bensin tuh. Belum bensin pulang 300. Enggak 300. 6,5 ada. Makan di jalan kada kurang pada 300. Bujur. 9,5, 1,50 aja lagi bang. Bagi orang Balima. Ayo. Gimana? Habis itu pulang acara misalkan sebulan 4 kali host tuh. Mati angin bang. Mati angin. Mati bujuran. Nah, itu yang terjadi loh. Itu yang terjadi. Faktanya seperti itu. Makanya seniman di Kalimantan Selatan kada mau maju. Betul. Dan kada ada yang sugih. Ngalih mencari yang sugih seniman murni. Bujur. Ngalih mencari pastinya berusaha lain atau mungkin jadi PNS. Ngalih mencari sugih makanya kada menjanjikan. Disitulah oleh kada menjanjikan itulah banyak para seniman putar haluannya. Tapi itu yang kalau di Kalimantan ya. Kalau di Kalimantan. Tapi kalau di Jogja itu menjanjikan loh. Nah itu makanya bingung. Nah, kayak kita ini di sekali main itu 10 juta, 15 juta. Bujur. Itu sangat-sangat menjanjikan. Sekali mainnya bisa bertahan sebulan. Iyalah. Kalau kita sekali main habis ya. Nukar rokok, makan di warung habis. Aduh, ya kata kawai lo maksudnya lo, maunya kada kita sih lagi. Nah itu bang, makanya mungkin kan sebenarnya harusnya kan bersyukur kalau misalkan seniman itu masih bisa bertahan. Bujur. Dia masih mempertahankan prinsip senimannya. Betul. Masih mempergelarkan seni yang dia bisa kan, itu luar biasa sebenarnya. Paling kada kayak dinosaurus dipelihara ya. Dapat insentif kan. Dipelihara ya. Daripada kan habis hilang. Kan ada lagi sama anak cucu kita gitu. Bujur. Contohnya bang lah. Corona. Waktu corona semalam. 2 tahun tongnya kan. 2 tahun. Setahun jujur makanya kayak ada acara kami. Asli. Setahunan kayak ada acara. Sama juga. Nang lilih hitam. Pian pikirakan setahunan jakanya ibaratnya kada ada isi tabungan. Tabungan habis dah. Habis. Bujur habis pian sampai nang ka gelem cawat gua. Bujur kan. Perjuangannya ya mudah-mudahan aja lah. Ya. Bisa didengar. Bukannya kita minta perhatian. Bujur. Cuman mungkin sudah sewajarnya. Ya. Nah, apabila memang hendak benua itu maju atau suatu daerah itu maju, hargailah semuanya. Bujur. Baik itu seniman, pahlawan dan sebagainya. Gitu. Iya, jangan kan bakas rame karena lo misalnya kelawas-kelawasan pasti akan rame itu. Ya, jangan pas sudah jadi hanya diakui. Nah. Kebanyakannya kan gitu. Tapi kan kebanyakan kan kemarin ada juga bercerita tuh si Mehmet tuh kenapa aja yang artis dari orang Banjar ke Jakarta tuh sombong benar aja. Jadinya katanya sombong pang jadinya. Maunya aku kesini aja selalu dipadahi harga kawan aja. Orang Banjar juga aja. Nah kan seperti itu loh rancak tuh lo. Jadi merasa berarti aku tidak dihargai di sini tapi aku dihargai di luar. Nah banyak mungkin seperti itu. Jadi ya mungkin bukannya sombong atau apa tapi mungkin penghargaan. Iya mungkin seperti itu orang itu. Nah makanya kan penghargaan itu penting gitu. Ketika misalnya seorang seniman andak harga, ya mungkin itulah kebutuhan inya. Bujur. Nah ketika kita tawar misalkan dia meluangkan waktu sehari 2 hari terbuang. Nah otomatis kita harus mengganti sebenarnya waktu yang terbuang itu dengan apa? Dengan honor yang sesuai. Iya.
sehingga seniman bisa sejahtera juga gitu. Nah, apalagi seniman murni kan kayak yang digawi lagi itu aja digawinya. Bujur. Kayak kita ada ini di Bang digawi ya. Digawi habis. Kan ada per bulan Jar. Mau nyawa sunyi. Nah, dasar beneran. Ya itu namanya idealis ya. Idealis. Jujur idealis. Nah, yang pastinya Madihin sekarang tuh menurut kamu kayak apa? Kalau sekarang kalau sekarang nih kayak apa? Sekarang oke masih dicintai. Masih dicintai lah sama masyarakat. Masih dicintai, bahkan mungkin dikangeni. Cuman orang apalagi inilah setelah corona ini Bang. Ini berasa benar. Orang sudah terbiasa tanpa hiburan. Nah iya pulang selama 2 tahun ini kan hiburan itu kan tidak ada. Bujur, orang terbiasa dengan tanpa hiburan. Orang melakukan resepsi tanpa hiburan. Orang melakukan acara peresmian atau acara kantor tanpa hiburan. Jadi hiburan para seniman itu seakan kalau kayak ada apa juga. Nah, di situ PR-nya kita butuh dipedulikan lah. Jadi kan mereka kangen, mereka mencintai kesenian Madihin. Tapi mereka tidak memperdayakan. Bujur. Tidak memperdayakan. Kenapa? Karena merasa sudah corona semalam kada apa juga. Kita kada bacaran, kada berhiburan. Jalan aja toh, lancar aja toh, rame aja. Lalu terpola. Bujur. Pola nang ini yang malah merusak sebenarnya. Merusak rajaki seniman. Bujur, kada hanya Madihin ya. Semua. Yang lain ya juga. Semua karena dampaknya. Jadi otomatis kan para seniman ada yang kehilangan job ada yang biasanya sebulan ada 10 kali sekarang bisa 5 kali aja. Bisa kan ada juga. Bisa kan ada. Parah benar kan. Asli parah banget. Dasar bujuran. Tapi kenapa? Kenapa Pin? Jadi hakun memilih Madihin gitu kan. Madihin kan ya maksudnya kalau yang di zaman-zaman sekarang kan masih kurang digemari gitu. Iya, bujur. Kenapa masih aja ngotot untuk memilih Madihin tersebut? Nah, itulah yang namanya warisan kayaknya. Warisan. Warisan dari orang tua, warisan dari mintuha. Ada 2 warisan nih kan. Bejar. Mungkin ini tidak berlaku bagi semua orang kan. Tapi bagi ulun pribadi itu sangat berlaku. Kenapa? Dan Madihin ini memang sangat berjasa, Bang. Sangat berjasa. Ulun pernah bertamu pejabat, bertamu bupati karena Madihin. Nah, habis itu bertamu habaib, bertamu orang-orang alim ulama karena Madihin. Habis itu dipermudah urusan karena kenal-kenalan orang karena Madihin. Jadi ulun kada kamu lapas Madihin. Karena itu pondasi ulun. Sayang banget lo. Ya, jakanya kada dilajari jakanya kada kuitan nih membawa kita Madihin lo. Diajari kayak ini tekniknya Madihin. Mungkin kada bakalan kenal jadi dengan orang-orang yang berdasi gitu. Kada bakalan kenal dengan orang-orang alim ulama, kada pernah bakalan kenal. Kita mungkin bisa jadi orang biasa-biasa aja. Nah, karena Madihin inilah ulun mungkin merasakan juga. Karena Madihin bisa mendapatkan duit, bisa menukar benda-benda yang dicita-citakan mulai bahari. Nah, bisa membangun rumah tangga karena Madihin kan. Otomatis ini kada bakalan dilapas sampai kawan kecuali yang meninggal. Mau meninggal siapa lagi? itu alasan yang warisan sangat, yang sangat penting gitu nah. Dan selain itu juga karena memang Madihin itu kayak apa ya orang sekarang kada memikirkan yang lain gitu lah. Apalagi orang yang mungkin hanya belajar tuh pasti ada motif tersendiri gitu. Nah, itu Jar. Mungkin hendak sekedar ikut lomba Bejar. atau hanya syarat tertentu Madihin gitu kan. Kan banyak tuh. Contohnya syarat Nananggaluh bisa satu ke sebuah kesenian. Bejar. Atau kesenian misalnya Madihin bisa masuk. Nah, habis itu ada lomba Madihin misalnya antar pelajar. Dia belajar Madihin, imbahnya ampe. Artinya kada melanjutkan sampai melajari ke generasi-generasi selanjutnya gitu. Stagmat di situ aja. Ya. Bila sudah tuntung itu ya ampe. Iya, panas-panas tai ayam. Nah, itu. Kan banyak kayak itu. Jadi Madihin tuh
ya itu kadada yang bujur-bujur menekuni gitu nah, yang menjaga kelestariannya. Bujur. Nah, makanya ulun bertanggung jawab di situ. Bertanggung jawab penuh. Apalagi kan ya tadi kuitan, mintuha, pemadihinan. Jujur. Itu tantangan sekaligus itu adalah pemacu ulun. Supaya semakin bisa mempertahankan. Nah, oh aku nih berawal dari madihin, kalau ampi madihin Siapa lagi? Kalau orang misalkan kada tentu. Nah, sementara kan ciri khas kesenian Kalsel ada kesenian madihin di situ. Jujur. Kita tinggalkan misalkan orang lain kada peduli juga habis. Diklaim orang Subalah kena ulang. Oh tuh om penako aja. Penako ulang abot kena. Abot kan. Tapi madihin kan banyak orang kada tahu, ada juga yang orang kada tahu lah madihin tuh. Kita kan ngobrol tentang madihin nih. Iya. Madihin tuh kayak apa gerang ya maksudnya? Nah. Ada kah contohnya maksudnya kayak itu sejenis puisi kah atau seperti apa kah atau kamu hafal kah pas mereka melihat itu kamu sambat kah atau kayak apa gitu? Ada momen-momen tertentu Bang. Jadi kan di madihin di modern sekarang. Kalau dulu madihin itu bujur-bujur nalar dan kita harus berpikir keras. Kalau dulu kan. Ada konsep berarti lah. Kada konsep. Kalau dulu. Kalau dulu kada konsep. Tapi dengan perkembangan zaman, dengan permintaan yang mengundang, kan kalau dulu kan madihin cuma sebagai hiburan rakyat. Iya betul ya. Orang acara kawinan kan. Nah, kalau sekarang bervariasi. Orang acara peresmian ada madihin. Nah, orang acara bahkan Bang lah yang paling acara bahaulan kayak madihin. Adalah. Acara orang meninggal aja kada madihin. Kematian kada sama madihin. Jangan bahaya banget. Kayak Mongol kan. Stand up comedy di depan orang kematian. Menalakindakan jalan madihin. Jadi ada tempatnya gitu Bang. Jadi kan ketika nih orang minta hari ini misalkan acara DPR, banyak yang hadir anggota dewan, nah banyak yang hadir pejabat, otomatis orang minta nanti temanya ini. Oke. Nanti temanya ini nanti jangan sampai nyerempet sairnya. Jangan sampai menyinggung dari politik-politik. Iya, betul. Nah, disitulah kita harus berkonsep. Kada kawa asal nyablak bacot ya lah. Nah, karena ini bahkan kan kami pernah yang kayak contoh di TV. Di TV itu kita padahal kan kami mau anak bapak ya. Tapi diminta dari TV itu minta sair. Minta sair nih, mana sairnya? Kami mau cek dulu apakah aman atau tidak. Layak untuk ini layak atau tidak untuk ditayangkan. Otomatis kita bawa sair. Iya. Itu sair namanya lah yang tulis lah. Nah, itu sair kan, sair. Otomatis kita bawa sair mau kada mau kan karena itu permintaan. Nah, disitulah makanya madihin itu sebenarnya situasional. Situasional ya lah. Situasional. Contohnya nih, ada contohnya nih. Contohnya ya lah. Contohnya nah. Contoh ini tapi ini yang improv. Improv. Ada improv nah ini. Nah, misal contohnya lah. Ilahi kalau hari ini kita lagi podcast bersama Apandas yang berkacamata. Disuguhakan abanyo teh lawan wadai dari jualan underscore Andipa. Wadainya nyaman, enak lah rasanya. Amun pian hendak nukar hubungi aja Instagramnya. Dijamin harganya murah, puas banyak isinya. Rami lah. Oh itu spontan tuh. Spontan lah. Melihat apa yang di depan gitu. Wah itu gitu. Harus dengan smart. Smart people. Iya lah, maksudnya apa yang kita lihat langsung kita ceritakan dan kita nyanyikan, kita lakukan. Susah itu. Makanya kelihatannya kan nyaman. Dan akhirannya harus pola yang sama. Nah itu. Kalau misalkan AA semua, II semua. Nah disitulah kesulitannya kita mencari kosakata, mencari kata-kata yang akhiran sama, kayak caranya mempola apa yang dilihat gitu. Nah, tapi kalau Madin pernah fail nggak atau pernah gagal nggak? Kamu pernah gagal nggak? Kalau alhamdulillah kada pernah Bang. Kada pernah lah, maksudnya salah
Salah apa kan? Ya walaupun salah kita tarusakan. Kadang-kadang Jadi orang kada tahu. Orang kan kada mengerti kan. Orang ada salah sedikit kita tarusakan aja aja. Yang aku tahu tuh kalau aku sebagai pendengar pasti mendengar ujungnya. Ujungnya apa lah? Final lain ya. Pasti kan kita fansnya apa ujungnya ini pasti itu ya. Nah, itulah kan sebenarnya kesulitan dan keunikannya. Makanya orang ketika mendengar Madihin, mantep wih, ujungnya sama-sama. Wih, mantep juga. Nah, biasanya kan gitu kan. Makanya beda kan dengan Bang Pandes punya musik kan. Iya, musik tuh bisa aja akhirannya berbeda. Iya, kalau ini emang harus sama. Kalau ini emang harus sama. Ganjil lah kada sama. Aduh, ngalih juga lah. Tapi ngomong-ngomong nih, selain Madihin kan Bang Said juga kan sebagaimana endorsement atau selebgram kan. Iya, mau lah disebut selebgram atau YouTuber atau apa sebenarnya? Kalau ulun sih lebih ke kreator lah. Oh, kreator. Kalau selebgram tuh kan berarti seleb Instagram. Iya, betul. Nah, kalau ulun kan mainnya bukannya di Instagram. YouTube lah. YouTube juga kadang di TikTok juga kan, kadang di Facebook kan. Berarti ya karena mencakup semuanya kreator aja namanya. Kreator ya. Bagus kreator. Tapi kalau disambut selebgram kan apa juga ya? Kada apa-apa juga terserah aja. Tapi banyak endorse yang ngomong ya. Waduh. Lu rezeki Bang ya, bagi rezeki. Tapi awalnya tuh kayak apa tuh? Awalnya jadi tiba-tiba banyak orang menawari endorsement tuh kan dulunya sebagaimana Madihin aja loh. Ya. Nah, Madihin tuh memolah apa? Jadi timbul tiba-tiba jadi selebgram tersebut. Nah, dulu Bang lah waktu pertama bulan Madihin kan. Itu kan Madihin bujur Madihin kan. Orang mungkin ada sebenarnya ide endorse itu dari orang. Dari orang yang kreatif, yang punya brand tapi dia kreatif. Nah, mungkin dia melihat, oh ini Madihin. Kayaknya kalau Madihin ini kita selipkan produk, kayaknya bagus sih. Mungkin kayak gitu kan. Nah, lalu orang lah menawarkan, hakun lah, ulahkan pang ulun Madihin, tapi promosikan produk ulun ini nah. Contoh kayak tadi lah. Ya, kayak tadi kan. Promosikan produk ulun ini nah, tapi dengan cara pian Madihin. Nah, sebenarnya kan pernah juga kita kan pernah lo coba ya kan. Nah, awal-awal main endorse ya itu dengan Madihin. Dengan Madihin. Jadi orang endorse lah, mencoba lah. Orang mencoba kan dengan Madihin mungkin karena apa? Efeknya mungkin berasa. Divideokan lah. Divideokan kan. Dan efeknya mungkin berasa kepada jualan inya. Nah, otomatis kan bisa inya berkesah-kesah lawan kekawanan pengusaha-pengusaha inya kan. Aku semalam minta ulahkan iklan lawan Said Jola nah. Madihin, alhamdulillah kan naik jualannya. Payo misalkan. Memang rezeki orang beda-beda Bang lah. Kita kada kawa menentukan dengan Madihin pasti payo kada juga Bang. Kada kita hanya perantara. Iya, perantara. Allah Taala juga yang menentukan mengikhtiarkan. Iya, ikhtiarkan kita jembatannya aja biasanya kan menyampaikan ini loh ada produk misalkan wadai nah nyaman rasanya. Nah, amun lo merasai nyaman benar Bang, tapi mun belum enak merasai coba aja nukar. Nah, penasaran orang ya lah. Bagus kata-katanya. bagus. Lalu mungkin kayak itu betarusan bakal lanjutan. Jadilah inilah ya lo. Tiap hari lah kalau jadi endorsement itu tiap hari lah bikin video sekarang. Alhamdulillah Bang, rata-rata setiap hari sih. Tiap hari lah. Karena kadang ada yang sehari 2 kali upload, ada yang sehari sekali gitu. Endorse beratan lah. Aku lihat video saya tuh endorse seberatan. Sumpah, endorse awalnya, wih, bagus nih komedi nih awalnya. Ujungnya endorse ya. Tapi itu bagus sellingnya. Ya, disitulah seninya kan. Jadi dari situ kita juga belajar Bang, belajar berproses kayak apa cara mempromosikan dengan soft. Bujur. Nah, ulun belajar juga berarti nih. Sama-sama belajar ya. Sama belajar. Kayak apa tuh? Jadi kan kadang kita kan kalau monoton, belilah ini dia. Sangat enak. Orang hanya menyambut belilah, skip dah orang. Iya kalah. Skip dah iklan nih. Bujur. Tapi ketika kita di awal, ada komedinya dulu, ada apa kisahnya.
kisahnya kada nyambung. Contohnya kayak kisah kita matiin dulu ya. Matiin dulu kan kita santai. Ujung-ujungnya endorse. Nah, disitulah jadi orang menonton itu sampai tuntung. Bujur. Nah, disitulah kita ternyata harus kayak ini. Harus kayak ini membuat video yang bagus supaya sampai kita harus diawali dengan ada komedinya dulu, dengan ada yang menarik gitu kan, dengan ada orang mulai penasaran, lalu endingnya endorse. Bujur. Jadi kada men-skip orang. Kada men-skip, bujur. Kada men-skip orang. Tapi itu paling banyak sehari itu bisa mengerjakan berapa ini? Kalau target sih ulun ya sehari 1 aja kan. Target lah. Aduh, soge ya. Aduh, amin. Anu calon artis ibu kota lah. Amun calon artis ibu kota kan ada bener supan ya. Mana artis ibu kota. Anu kada sing duitan ya. Alih juga kita. Nah, tapi berarti bisa targetnya sehari lah. Tapi pernah lah kayak bertubi-tubi tiba-tiba sampai garing atau pernah merasakan jenuh kayak malah kayak itu tuh. Rancak banget lah. Rancak. Yang pasti kita memikirkan konsep, ide konsep itu kadang malah pusang lah jadi. Pusang, saking pusangnya kadang-kadang yaudah hari ini kita ada begawe lu begawe di rumah aja. Gitu lah. Ada begawe di rumah aja santai. Santai lo apakah digawe santai minum kopi lo. Healing. Ujar kanakan sekarang healing. Itu dasar bujur mah beban, Bang. Beban. Nah, itulah mungkin tantangannya, Bang. Dan itu kerjaan ikam. Iya. Tanggung jawabnya itu juga seorang. Dan ulun yakin kada semua orang mampu. Bahkan bisa angkat tangan orang kan memikirkan konsepnya sehari 1 aja memikirkan konsepnya. Uyuh benar banget. Ulun aja tag aja menulis dulu ya loh. Naskah dialog dulu. Kita kan langsung ya oke, orang nyaman menikmati. Nyamannya lah kontennya nyaman ya malah konten yang kayak itu. Tapi ulah ikam sana. Ulah sana ikam. Nyaman ya mikirkan konten kayak itu berarti itu murah aja. Ada. Secara benaran Bang. Cuman ya yang namanya kita memikirkan pulang lah amunnya kada begawi, anak bini makan apa ya lah. Lalu terpikirkan itu, habis itu kita punya kayak ada duit pulang, ada kau belanja pulang. Mau kada mau pikir pulang, kita pikir keras pulang. Bujur gitu. Kalau kita jadi pegawai aja kan ya tinggal duduk pagi duduk pagi ya lo. Ya. Bulik sore. Akhir awal bulan gajian. Itu kan habis bulan enggak setiap kasbon. Itu sebenarnya ya itu Bang kan ulun memang mama PNS. Abah PNS kan, keluarga banyak PNS. Nah, memang kuitan tuh mah anaknya PNS, Bang. Supaya ya itu Bang nyaman ya, tentunya hari tuanya ada. Yalah, cuman ulun mencoba sampai mana ulun ini mampu tanpa jadi PNS gitu. Makanya sampai saat ini masih belum ada rezeki lagi jadi PNS. Mungkin ya itu Bang, Allah Taala kan coba hulikam sana kada usah mengumpati alur mama abah. Iya, bujur. Nah, kada usah mengumpati alur keluarga, coba babelok kata out of the box keluar dari zona nyaman hulikam. Kayak apa ikam caranya hidup di sini? Kayak apa ikam caranya supaya nang kada mengharap gaji, ikam seorang nang mencari. Bujur tuh. Nah, disitulah ulun kan mungkin ya udah coba dulu nah. Kayak apakah lagi tuh tumbang tumbalik lagi. Pokoknya kayaknya bila sudah skakmat, ayolah kejar berpikir kan. Pokoknya selama masih ada aja lanjut tekan ya. Tapi kalau yang kayak itu pasti akan selalu ada, kada pernah mati. Iya. Contoh kayak wedding, kayak apa itu acara-acara tuh pasti masih akan tetap ada. Terus ada. Kada mungkin orang ampi kawin ya. Kada juga tentu orang ampi berjualan. Kada mungkin ampi orang berjualan. Bujur lah. Bujur. Kada mungkin ampi berjualan, kada mungkin ampi orang makan, kada mungkin ampi kawin ya. Ada yang 2-3 kali kawin. Kada mungkin orang ampi memicik HP. Nah, itu Bang. Jadi itu kesempatan tuh ada terus. Bujur. Jadi sepertinya makanya kan ini pekerjaan ini sebenarnya 5 tahun bahkan 10 tahun yang lalu
kadeda. Iya. Tidak ada di wishlist. Kadeda. Ya lah bang. Kadeda. Pekerjaan kan misalkan buruh, tukang, pedagang kan. Kadeda selebgram. Kadeda endorser kadeda. Kadeda, bujur. Wah ini makanya kan apa namanya pekerjaan itu bakalan selalu ada yang baru. Bujur. Bakal ada yang baru kayak sekarang kan ada YouTuber. TikToker, ini ada juga. Nah, itu kan pekerjaan yang baru tuh. Nah, dan itu tidak terpikirkan 10 tahun yang silam. Dan tidak ada. Tidak ada. Bahkan orang kayak ada menghayal. Bujur. Ya lo mungkin yang tukang ulang Instagram kan ada menghayal juga ya. Iya kan ada. Tiba-tiba ya lo tiba-tiba ternyata bisa dijadikan bisnis. Nah, di situ mungkin kan disitulah peranan bisnis yang kreatif. Bujur. Oh, di sini kita harus mempromosikan nih lewat Instagram karena Instagram lagi rame. Yang tukang olah Instagram mungkin kada tahu juga. Tahu juga. Bakalan ada orang endorse di pengguna Instagram nih. Kada tahu juga kayaknya. Itu Bang. Hanyar ya lo. Hanyar. Mode hanyar. Tapi ini adalah tips and trick yang biar kawan-kawan yang lainnya kan maksudnya yang hanyar-hanyar pasti ya hendak tuh anak jadi gitu. Ya, sebenarnya ya bujur Bang ada. Sebenarnya kayak ini, kita jangan fokus dulu pada endorse. Nah itu loh. Karena ulun awal bikin konten aja, kada ada memikirkan endorse. Kada pernah berpikir bakalan banyak iklan masuk, kada pernah banget. Kada ada. Pokoknya ulah aja, menghibur aja dulu. Ulah hendak ya lo. Upload. Bahkan ulun tuh ketika orang sudah like aja nih video kita, himungnya luar biasa dah. Itu sebuah karya, penghargaan, apresiasi. Apalagi orang ngomen kan, wih, lucu abis, misalkan, atau asik, wah, mantap menghibur, misalkan. Nah, itu kita, waduh, bangga banget. Bahkan kayak ada dibayar pun nggak ada apa-apa. Itu bahasanya kan. Memang ulun dari awal pun juga kada pernah memikirkan itu. Dan itu jangan bang. Jangan ya lo. Jangan, kalau bisa jangan. Kalau kita memikirkan, aku hendak jadi selebgram supaya orang banyak endorse, kada bakalan jadi. Pencapaiannya bakal susah benar ya lo. Susah karena tepola. Mengejar views. Dan inya bangnya bakalan kecewa. Bujur. Bakalan kecewa ketika kadeda yang masuk iklan. Udah mulah ya lo upload tiba-tiba kadeda yang like. Atau viewersnya kurang atau like-nya kurang kan. Kecewa kayaknya. Bujur tuh kecewa. Lalu ampe. Kada jadinya. Makanya kan kita bahasanya tuh fokus berkarya aja kan dulu. Bujur. Berkarya aja dulu terus kayak apa kayaknya kada mungkin perjuangan itu tanpa hasil bang. Bujur, bonus ya lo. Bonus. Pasti ada bonus. Bujur, ulun yakin itu perjuangan itu kada mungkin tanpa hasil. Karena apa yang kita gawi bakalan kita panen kan. Mantap banget ya lo. Mantap banget situ ya. Apa yang kita tanam pasti akan berbuah. Dan kita yang akan merasakan buahnya. Jadi itulah tips and tricknya, maksudnya kada usah memikirkan endorse dulu ya lo. Gawi aja dulu apa yang kita gawi. Apa yang kita ikhlas saja ikhlas ya lo berkarya. Ikhlas saja berkarya, anak menghibur penonton dulu, bisa, ikhlas saja. Nah, pokoknya joget-joget bisa terserah aja dengan cara apapun, yang penting bisa membuat orang terhibur. Terhibur tuh bukan berarti tertawa lah. Orang senang, orang misalkan gembira tanpa tertawa pun itu hiburan. Seperti musik kan misalkan orang mendengar orang mendengar musik tiba-tiba melihat bajunya bagus ya. Di mana nukar ya? Nah, ada jual. Ujur banget. Masuk ya lah. Coba Jepang sebenarnya. Tapi pernah lah merasakan kehampaan dalam dunia selebgram misalnya. Aduh, kayak ini benar lah, maksudnya mencari duit gitu. Sebenarnya bukan kehampa sih bang. Kayak apa? Tapi kekhawatiran. Khawatirnya kenapa itu? Khawatirnya? Khawatirnya itu mungkin ini terlalu khawatir bang lah. Terlalu khawatir. Misalkan lah, kada lagi orang hendak endorse, di mana lagi bicara duit? Bijur lah. Misalkan lo orang ampe dah kita nih kalau sama endorse kan ada, misalkan ada pulang cara yang baru tuh, dan endorsement ditinggalkan. Nah di mana lagi kita? Itu anggap aja kayak YouTuber tiba-tiba misalnya pindah kantor atau ganti ya. Iya, ganti kan. Kayak apa ya lo? Kayak apa kita lagi? Punya YouTube sudah tutup ya lo. Tutup misalkan kayak apa lagi yo? Jujur. Nah, kadang lu berpikir di situ, cuman mungkin itu kekhawatiran aja, Bang kan. Atau misalkan ada juga nih.
misalkan orang muyak kan ulun nih. Orang muhainya muyak apanya nih muhainya aja yang muncul. Bujur. Itu kadang orang kekhawatiran itu juga ada juga. Memang sangat-sangat khawatir banget karena memang gawian kayak kita nih kan kadang kau ditangguh Bang. Bujur. Kadang kau ditangguh bujur. Kita kadang kau masih kan aku hari ini dapat misalkan bulan ini aku dapat 5 juta kada tentu Bang. Ada tentu bisa dapat bisa ada. Kayak ban juga ya lo. Bocor miris kita kan tahu. Kada tahu. Nah, makanya kalau ditangguh lain halnya kita begawi kan dapat gaji tiap bulan tenang aja asal kita begawi dengan baik, begawi dengan benar, sesuai SOP dah. Karena walaupun terima gaji. Nah, khawatirnya luar biasa. Khawatirnya itu aja lah. Khawatirnya luar biasa Bang, khawatirnya kalau kita karena ini perjudian. Perjudian bujur. Perjudiannya ada kayak anu jualan apa nih bagian Indra Kents lah. Atau coba Bang, satu lagi ulun khawatir. Ketika misalkan ulun nih skakmat nih kada kau pikir lagi mengonten apa kayak itu nah. Maksudnya kayak ide sudah mati lalu mati lalu dah. Mati otak kada kau mikiran lagi sudah idenya. Kayak apa lagi? Lumpuh itu. Ada lumpuh ya. Juga. Tapi ya semoga aja kan ada kekhawatiran itu mungkin takut aja. Khawatir aja. Nah, tapi ini banyak pulang endorse kan masuk nih. Amin. Tapi ya yang lagi rame kan kayak ada berpikir untuk bikin wirausaha kah gitu. Ada Bang. Ada banyak malah. Banyak lah. Banyak wacananya tapi belum eksekusi. Banyak benar wacananya. Sama aku tuh ada jual tuh aku jualan cireng. Jualan cireng. Cireng @_banjirmasin. Jangan kadinget tokare. Untuk kesejahteraan bersama. Aduh, ya itu cireng tuh bini juga maulahnya. Kan nanya Pak Bini, minum dulu. Makan wadahnya, nyaman banget nih. Coba kita makan kerennya sekarang. Ya, waduh. Mukbang ah. Ini pas bilanya Gesan Haraya. Pas atau ada tamu kah di rumah ya lah? Kada usah lagi mau lagu bodoh. Enggak. Ibu seorang nih Bang. Ini adingku yang jualan. Jualan adepa ya. Iya. Macam-macam tuh jualnya. Ada putu mayang ada juga. Ada lumpia ada juga. Pokoknya banyak benar tuh jualnya. Nah, aku aja bingung jualan apa ya kamu nih. Jualan wadah intinya. Jualan wadah intinya. Jangan minum kalau nah. Minum. Raja mic-nya nih menaguk aja bunyi. Ya beneran. Bagus mic-nya. Siapa kamu endorse nih? Ada sama endorse. Tapi kalau untuk mengonten tuh pernah ada bosan nah? Kalau mengonten sih kalau bosan tuh ada Bang ya. Uyuh lah. Uyuh awak ya lo mencari lokasi atau apa ya mendatangi orang. Kadang kita uyuhnya gitu nah seharian. Mengonten. Kadang ada juga behiri jualan orang gitu kan. Nyamannya orang begawi dari Senin sampai Sabtu ada sampai Jumat ya. Begawi gitu nah dah jam 8 turun jam 6 balik. Nyamannya gitu nah orang. Kalau seorang Bang turun jam 8 atau jam 9. Ada jam 12 jam 2 nya balik ke rumah. Kada tahu hari Minggu. Kada tahu. Kita tuh kada tahu lagi tanggal. Coba ya nyebut akun hari Selasa di-upload lah. Bujur tanggal kada tahu lagi. Besar bujur Bang. Kadang tuh itu Pang, lapahnya tuh kadang. Itu berasa benar. Lelah berasa benar. Dasar bujur berasa. Itu Bang, cuman mudah-mudahan aja kan lelah nang kita gawe ini mudah-mudahan dibayar ya. Mudah-mudahan dilihat Allah Taala. Iya, amin bujur. Mbah, berdoa juga gitu sih. Mbah yo, gesan anak bini supaya sejahtera nyaman. Iya, bujur. Jadi pandang orang. Iya, bujur itu. Karena amunnya jadi orang jadi sukses tuh kan kadang-kadang ya bisa memotivasi orang lah. Bujur. Dan takarannya juga beda-beda ya. Orang sukses juga beda-beda. Beda. Sukses itu ya bukan berarti nang habisi Lamborghini. Bujur. Orang macam-macam bisa menafsirkan sukses tuh macam-macam. Dan banyak orang tergiur itu.
Banyak banget orang tergiur itu. Kadang anak pegawai orang mandek duit aja di situ. Madange. Kayak kabur orang. Upau. Jangan di jualan kerupuk ibak-ibak puas. Tapi berarti kan ada pemikiran untuk berusaha lah, untuk olah usaha ya lo. Itu ada planningnya lo, tapi ada belum, planning tapi belum tereksekusi. Memang banyak pemikiran hendak buka usaha ini, hendak buka usaha itu, cuman sampai saat ini sih belum ada tereksekusi. Bujur Pak. Karena mungkin lagi yang bikin itulah kebanyakan, jadi karena kalau lagi udah mikirakan. Mudah-mudahan ada kan, atau misalkan ya bekerja sama kah atau apakah lah. Paling gak ada kan pas anak teganal sedikit kayaknya. Ya mudah-mudahan pasti ada tuh. Mikirakan Bang situ. Mikirakan benar Bang. Kemarin tadi anak betakon apa lah nonton tadi. Anak betakon. Kesibukan wah ini apa? Kesibukan sekarang. Kesibukan mulai kayak ini Bang, kayak apa lagi main musik, bikin musik. Manggung jarang Bang. Paling ada sebulan sekali lah, sekali 2 kali. Sama aja kami Bang. Punya dulu kan recap. Jadi punya dulu tuh pikirannya duit habis nih. Esok ada aja. Ada aja ulang jobnya. Wah ini. Wah ini kan awalnya ini senapa lah kata lah. Ada wajar. Itu Bang. Nah ya berarti kan bujur aja dampaknya corona tuh sampai sekarang pun berasa. Walaupun hilang dah. Dampaknya masih. Tapi udah hilang kayaknya bisa raya hilang Bang. Bisa raya hilang. Beli kampung. Beli kampung ya. Masih hilang mah yakin lah hilang. Karena sudah negara-negara lain kan membilang itu endemi dan orang masuk naik haji dah kalau sekarang. Oh iyalah. Kau dah. Bila penak naik haji. Oh, doakan naik tapi pimbayan ya. Aduh. Apalagi ada yang ditanyakan kayak Bian. Mic-nya nih di mana? Langsung saja ke Panda Store. Jangan lupa klik link di bawah. Aduh, promosi bener. Tapi Bang ada kayak yang dipromosi juga. Jangan lupa nih endostarnya. Iya. Kalau ulun kayak ada cuma promosinya. Follow Instagram ulun gitu juga. Nah, menurut Pian tuh biasa mencari ide itu paling nyaman di mana? Kalau mau mula-mula video tuh. Di WC Bang. Iyalah, sama. Bujur, karena di WC itu tempat paling rileks. Menurut itu healing mana berarti? Healing benar. Healing ya Allah, sampai di WC sebat ya. Wah, dapat ide. Langsung gawe ya. Gawe. Bagus banget Bang di situ. Jadi orang kebanyakan ke WC terus. Jadinya ke WC Bapak kamu aja. Aduh, mencari ide aja. Tapi ya macam-macam Bang, mungkin lah, dari ada yang di WC, ada jalan-jalan atau apa. Tapi namanya ide itu ya sebenarnya yang mau lah video atau apa-apa tuh yang paling mahal tuh adalah idenya. Kadang orang nggak bisa menghargai ide itu. Nah, Bang, ide itu yang sebenarnya mahal. Misalnya kita ada tanggapan kepada orang, kayaknya nih harus dibikin gini, itu kan ide ya maksudnya. Iya. Belum tentu orang itu terpikirkan malah kayak itu. Bujur. Itu Bang yang harus diapresiasi, dihargai. Tapi namanya kita di Banjar nih kayak apa ya dah. Mudah-mudahan yalah apa namanya, karena mungkin kada menjalani Bang. Bujur. Orang yang kada menghargai itu kada pernah menjalani seperti itu. Kada pernah kayak dihargai orang. Nah, karena lah ketika kita merasa kayak dihargai orang, sakit misalnya kayak dihargai orang, sakit kita apa sangkal hati, itu pasti tuh kita kawa anu kita tuh menstop diri kita. Jadi motivasi. Aku jangan kayak ini, kasihan orang. Aku aja merasa asa sangkal, asa sakit hati, apalagi orang. Bujur. Nah, jadi ketika kita sudah bisa merasai kayak dihargai orang, otomatis kita bakal bisa lebih menghargai orang kayaknya. Iya bujur tuh. Yalah. Mantap juga katanya. Banyak pengalaman ya Bang. Banyak pengalaman, banyak pengaramput. Tapi sebenarnya nanti kan
Said Jola ini kan dulu kuliahnya jadi perawat. Jadi perawat. Sebenarnya impian nikam dari halus tuh jadi apa? Anak jadi dokter. Ada variasi lalu ya. Kayak kekanakan dari lo. Siapa cita-cita anak jadi apa? Jadi dokter. Tapi wah ini siapa anak anu jadi YouTuber ya. Ada lah. TikToker jadi selebgram. Nah, itulah dunia berputar ya lah. Dunia bervariasi sekarang. Bervariasi. Jadi dokter tuh bukan jadi pilihan utama lagi dah. Bukan jadi pilihan utama lagi. Bujur ya lah. Iya karena kan dulu perawat tuh anak jadi dokter lah ya. Bujur. Ini lumayan juga bang. Tapi kan ada kesampaian Bang. Memang dulu kan tersalah juga. Jadi dokter itu kan harus sekolah SMA. Oh iya. Dan jurusan IPA loh. Nah kalau ulun dulu sekolah SMK. SMK apa tuh mesin nggak? Timbul mesin ke perawat ya pak? Jurusan komputer. Oh iya komputer. Jurusan komputer ya lah. Habis itu pas jurusan komputer tuh hendak jadi seorang insinyur komputer. Oh iya. Habis itu pulang kuitan pulang mana nih memberi masukan nih ikam di kesehatan sudah karena kita ada keluarganya kayak ada nang kesehatan ngalih kena keluarga nang garing-garing kan. Nah lalu disitulah hendak jadi dokter kada kau masuk SMK. Paksa jadi perawat aja. Nah, jadi perawat aja. Alhamdulillah lulus. Lulus lah. Itu orang juga. Wisuda juga. Alhamdulillah kayak orang ijazah kayak orang lain juga. Cuman ya belum jadinya kayak ini ya loh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Maksudnya time kita buat menikmati dunia tuh banyak. Nah, jadi kawan-kawan yang lain kalau hendak menikmati dunia tuh ampih aja begawi. Jujur. Iya. tapi itu memang mungkin jalannya sudah. Iya, mungkin jalannya. Mungkin jalannya. Kalau misalkan lo ulun nih kada sekolah, ulun kan dulu sekolah di perawat. Itu tergabung di sebuah teater kan. Tergabung di sebuah teater, ulun umpat teater, lalu aktif di Taman Budaya. Mungkin kalau ulun kada kuliah di situ, kada termasuk ya. Kada masuk juga. Itu nah. Artinya di situlah jalannya sudah diatur-atur ya. Kan sudah lika-likunya kayak ini. Jalannya nang kayak ini sudah. Sampai kita, sasat tadi ya. Kita membuatnya alur aja lagi. Aduh, makan lagi. Aduh, kekanyangan. Kekanyangan ya. Karena habis makan tadi juga. Tapi rame banget Bang, karena ada pulang episode yang menyekam ke Banjar. Lawan bini kan. Lawan bini. Lawan siapa tuh anak kamu namanya? Asta. Aku kira aku Asta. Aska tadi. Itu kawan tuh di bawahnya kan. Ini bisa ngoceh Tapi ada tulisannya. Teksnya ada. Ini kreatif lalu nih anaknya dieksploitasi ya. Suruh pegawai bisa nukar pampers ya. Jadi bisa nukar sorangannya berarti ya. Nukar seorang. Pokoknya kan bila ada pegawai kan nukar pampers. Makamnya di lantai. Ngeri juga nih abahnya. Dari halus sudah militer wajib militer. Nah, sebelum kita mengakhiri per podcastan kita, iya. Perbincangan satu kalimat yang paling berbekas di dalam hidup Ikam apa? Ada satu kalimat yang sampai saat ini ulun ingat. Itu kalimat dari almarhum Abah John Trala kan. Jasidin, kalau kita naik atau tampil di panggung atau ya menghibur kan tampil di panggung tanpa persiapan, maka turun tanpa penghormatan. Jadi segala sesuatu itu memang harus disiapkan, Bang. Nah itu betul. Intinya kan apapun yang kita kerjakan kita harus siap. Kada bahapal ya. Kada bahapal. Bujur aja kan kayak ini kayak kelihatannya bahapal, tapi kita di otak sudah ada. Di otak mengetik ya lo. Mengetik dah, mengonsep dah di otak. Di otak ngonsep. Ngonsep lah di otak lah. Nah, di situ. Tapi dasar bujur semuanya itu memang harus siapkan dan dipikirkan. Bujur. Apapun yang kita gawi, kita siapkan, kita pikirkan. Semuanya harus bujur intinya ya. Bujur dan jangan setengah-setengah. Nah, totalitas deh. Makanya kan bila kita sudah ada persiapan, turun itu bakalan ada penghormatannya. Nah, itu. Mantap. Bujur dalam apapun itu dalam kita hidup ya. Dalam kita hidup kan bukan pasti kita harus manggung kada semuanya. Pun kita anak tulak aja turun ke tanah kita harus ada persiapan. Bujur. Yalah menyiapkan sandal, nyiapkan baju. Hendak kemana juga. Hendak kemana. Bujur.
Kayak gitu juga bang, hidup di dunia tuh dan di akhirat ya nantinya. Iya. Wes. Oh, ini acara tausiah Mama Dede. Tapi ya pastinya thanks banget nih buat Siap. Bang Said Jola bisa hadir di sini. Sama-sama. Kayaknya mampir pulang. Alhamdullah akhirnya Bang sekian lama beberapa sekian abad kita lama tidak berabad, bertemu. iya. Akhirnya bertemu di sini. Siapa tahu ada kolaborasi lagi yang harus kita bikin. Ya siap. Ditunggu tuh Bang. Ditunggu ya pastinya. Tapi pastinya thanks banget buat teman-teman yang nonton Said Jola. Jangan lupa follow Said YouTube-nya Jola. Said Ya, Jola, Said YouTube Jola. Said Jola, Instagramnya dan Said Jola. Instagramnya Pandas. Said Jola ada Pandas Musik ya juga nih. Iya, bujur Pandas Musik harus follow follow juga. juga. Oke, yang pastinya Pandas undur diri. Pensos Pandas Podcast. Pensos Pandas Podcast.